Menurut saya ini sesuatu yang sangat penting dan memang sudah bagian yang tidak terpisahkan daripada sumpah jabatan di setiap pejabat ya, termasuk kita di DPR. Karena itu ini harus dituntaskan, termasuk jika ada kejanggalan mengenai nilai dan sumber yang tidak jelas, saya kira harus bisa dilakukan klarifikasi. Lalu kemudian kalau ada temuan yang berpotensi melanggar hukum, maka harus diserahkan kepada APH, aparat penegak hukum. Nah, dari segi internal Kementerian Keuangan di Komisi 11 kita selalu mendorong untuk betul-betul Kementerian Keuangan menjadi contoh, menjadi teladan dari segi reformasi birokrasi. Karena di sana ada misi, ada tugas sebagai bendahara negara. Jadi sekaligus mengelola kekayaan negara, sekaligus juga mengelola penerimaan negara. Jadi ini sesuatu yang tidak ringan, karena trilateral dalam sebuah penyusunan pembangunan nasional, ujungnya itu Kementerian Keuangan. Yeah. Ada visi misi presiden, ada musrembang dari bawah, ada usulan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Tapi kalau anggaran dananya tidak ada, dana itu bersumber dari dua pilar utama. Yang pertama Direktorat Pajak, yang kedua Bea Cukai yang disebut Mas Haryadi tadi. Yeah. Nah, Bea Cukai sendiri, terima kasih aspirasinya, pandangan realnya di lapangan dari Mas Haryadi selaku pelaku dunia usaha. Ini menjadi masukan buat kami, nanti akan kita coba lakukan pendalaman dan juga akan coba mempertanyakan ke Bea Cukai. Tapi kita juga mendorong supaya di Bea Cukai diselesaikan roadmap tentang ekosistem logistik nasional. Itu yang sampai sekarang belum selesai. Bagaimana sih roadmap-nya untuk sampai kemudian 100 tahun Indonesia merdeka di 2045? Itu yang kita dorong. Yang kita dorong supaya setiap tahun KPI atau indikator kinerja utama yang kita sudah tetapkan setiap direktorat, termasuk DJP dan DBJC, BC, itu betul-betul bukan hanya sekedar simbol, tapi bisa diwujudkan. Yang kedua, asas transparansi ini sesuatu yang sudah mutlak adanya. Ini negara adalah negara demokrasi. Negara ini semua orang bisa memberikan kontrol, pengawasan, pendapat terhadap sebuah kebijakan program, termasuk perilaku para pejabat. Karena itu tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Kan, saya yakin dan percaya Ibu Menteri Keuangan memiliki goodwill, effort yang sangat besar terhadap proses transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di DJP. Dan kita dorong supaya Ibu Menteri jangan ragu-ragu untuk melakukan evaluasi ya terhadap eselon 2 dan eselon 1 di tingkat DJP termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jika memang itu mempengaruhi kepercayaan wajib pajak atau kepercayaan dunia usaha terhadap yang kemungkinan berdampak terhadap penerimaan negara. Karena ini sudah menyangkut masalah pembangunan nasional. Anggaran pembangunan nasional yang bersumber dari dua pilar utama ini. Nah, karena itu yang tidak kalah penting kita menghimbau supaya kepada tokoh-tokoh masyarakat, supaya jangan juga kita memberikan opini untuk menghentikan pembayaran pajak. Karena itu dampaknya buat anak cucu kita. 20% APBN kita untuk pendidikan. Ada banyak sekolah-sekolah di kampung-kampung kita, di pelosok-pelosok desa yang memerlukan anggaran pembangunan. Ada banyak kebutuhan pembangunan desa yang harus terus dialokasikan setiap tahun. Nah, jangan sampai ada gerakan atau semangat seperti itu. Dan kita himbau untuk kita sama-sama memberikan edukasi ke masyarakat dan kita mengawasi bersama. Karena tidak ada jalan lain. Kepercayaan wajib pajak adalah sesuatu yang mutlak harus dijaga. Dan perilaku petugas pajak tidak bisa ditoleransi lagi. Karena ini betul-betul penting sekali. Dari tahun ke tahun selalu ada kejadian. Dan ini berdampak besar terhadap kepercayaan wajib pajak kita. Begitu.